Karena dapat diskon, akhirnya Sifu pun mencoba untuk ikut. Lihatlah perbedaan perlakuan para pelatih gym ini. Klien yang cantik akan diperlakukan lembut, sedangkan wanita ini diurut saja pakai penggaris besi sampai air matanya menetes. Pelatihnya sempat terluka di tangannya dan salah satu admin gym ada yang menyukainya, sehingga diam-diam memasukkan obat dan pesan cinta ke sarung tinjunya. Tapi pria ini malah memberikan sarung tinju itu kepada Sifu. Surat cinta itu pun dibaca oleh Sifu, sehingga Sifu mengira itu dari pelatihnya. Padahal sebenarnya bukan begitu, sehingga Sifu salah paham. Bahkan Sifu sampai selalu hadir dalam setiap pertandingan yang dilakukan oleh Bowo. Tapi hasil yang didapat oleh Bowo kurang memuaskan karena ia kalah dan tidak bisa mewakili fitnessnya ke kompetisi nasional. Hubungan Sifu dengan pelatihnya pun semakin dekat dan bahkan mereka sampai minum bersama. Karena Bowo sudah sangat teler, Sifu pun membawa Bowo ke rumahnya dan terjadilah hal yang tak terduga. Karena cukup frustasi dengan kekalahannya, Bowo pun memutuskan untuk tinggal di rumah Sifu. Namun ternyata Sifu melakukan hal yang tak terduga. Ia menemui petinju yang sudah mengalahkan Bowo dan meminta petinju ini untuk mengundurkan diri karena Sifu tahu sebenarnya ia hanya ikut pertandingan demi uang bonus 10 juta. Sifu pun mengganti uang bonus senilai 10 juta yang akan ia dapatkan dan pria ini pun setuju untuk mengundurkan diri sehingga Bowo akan berangkat ke pertandingan nasional. Wanita ini malah sangat dikecewakan. Sebelumnya ia sudah susah payah membantu pacarnya agar bisa lolos pertandingan nasional sampai ia rela meminjam uang dengan bosnya. Uang itu digunakan untuk membelikan pacarnya makanan sehat agar performanya saat bertanding bisa maksimal. Setiap latihan pun Sifu selalu mendampingi Bowo yang ia anggap kekasihnya. Bowo pun akhirnya sudah mendapatkan berat badan ideal dan saat hari pertandingan tiba, disinilah semua masalah terjadi. Sifu melihat di depan matanya Bowo malah menerima suap untuk mengalah. Sifu mencoba meyakinkan Bowo apakah benar ia ingin mengambil uang itu dan membuang semua impiannya. Tapi Bowo malah marah dan mengatakan uang adalah segalanya. Sifu sangat kecewa dan ia malah diusir. Bahkan Bowo mengatakan pada rekannya bahwa Sifu bukan pacarnya dan hanyalah murid yang menyusahkan. Bowo pun akhirnya siap bertanding dan ternyata benar Bowo mengalah hanya dalam satu pukulan. Sifu yang merasa stres dan terpukul malah menerima tawaran minum-minum dengan bosnya. Karena terlalu mabuk, bosnya malah ingin melakukan hal tak sopan sampai Sifu malah memukul bosnya. Sehingga ia pun dilaporkan ke polisi. Untunglah ada adiknya yang mau mengeluarkannya. Ini bukan pertama kali Sifu dicampakkan oleh orang lain, tapi kali ini adiknya mencoba membantu dan menawarkan Sifu ikut dalam acara TV yang bisa membantu Sifu mencari pekerjaan yang layak. Sifu pun akhirnya mau menerima sekaligus membantu adiknya, sebab jika acara ini sukses, adiknya akan naik jabatan. Sampailah hari di mana Sifu akan melakukan syuting. Awalnya ia merasa sangat gugup, namun semua lebih mudah karena Sifu akan dipasangkan alat pendengar di telinganya, sehingga ia hanya cukup mengikuti perkataan adiknya. Sampai pertengahan acara semua berjalan lancar, hingga akhirnya presenter akan menayangkan cuplikan video keseharian Sifu. Tapi video yang ditunjukkan malah sudah diedit